Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, channel sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Dan di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar ketenagakerjaan Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan sahabat-sahabat dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang dan teman-teman bisa mengupdate informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Teman-teman sekalian, baru saja saya bertemu dengan salah seorang pejabat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Beliau ini salah seorang partner kerja kami, salah seorang yang banyak membantu teman-teman PMI yang ada di wilayah KJRI Jeddah. Termasuk kemarin pada saat pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memberlakukan kebijakan lockdown di masa COVID-19 gelombang pertama ya. Jadi sekitar bulan Maret yang lalu pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memberlakukan kebijakan lockdown, dan pemerintah Indonesia melalui perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah memberikan bantuan santunan kepada rekan-rekan PMI yang saat itu sedang membutuhkan bantuan gitu. Nah, salah seorang pejabat atau staf yang selama ini teman saya untuk berkomunikasi itu datang pada hari ini ke tempat saya dan ingin meminta beberapa berkas atau minta tanda tangan terkait dengan pemberkasan atau laporan itu. Teman-teman sekalian, dalam obrolan kami tadi ada beberapa isu yang sempat saya laporkan kepada beliau terkait dengan perkembangan terkini khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia, tempatnya di Makkah Al-Mukarramah. Saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada beberapa di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih belum menerima gajinya. Jadi ada di beberapa syarikah gitu ya, mereka sudah bekerja sekian bulan tetapi sampai saat ini mereka belum menerima gaji. Yang kedua, saya juga sampaikan bahwa di samping mereka belum menerima gaji, beberapa di antara mereka juga izin tinggalnya atau iqomahnya belum juga diperpanjang oleh kafilnya. Kemudian yang ketiga, saya juga sampaikan ada beberapa di antara sahabat-sahabat PMI yang bertanya tentang tarhil. Nah, saya ingin fokus pembicaraan kita, atau dalam video ini saya ingin fokus tentang isu yang terakhir ini seputar tarhil. Banyak soalnya yang bertanya di kolom komentar, apakah tarhil sudah dibuka, atau kalau kita pulang saat ini melalui tarhil bagaimana, lalu kalau ada yang ingin pulang lewat jalur depan itu seperti apa. Nah, kebetulan di hari ini kami juga membicarakan masalah tarhil ini, seperti apa sih kondisinya saat ini tarhil yang ada di wilayah kerja KJRI Jeddah ini gitu kan. Seperti apa sih? Apakah memang sudah dibuka, ditutup atau bagaimana? Nah, saat saya tanyakan kondisi ini kepada salah seorang staf KJRI tadi itu, sengaja saya tidak sebutkan nama beliau, tapi insya Allah ini bisa saya pertanggungjawabkan bahwa beliau mengatakan untuk saat ini tarhil memang masih dibuka. Cuman teman-teman sekalian, harus teman-teman ketahui bahwa orang-orang yang ada di kantor tarhil itu, teman-teman para ekspatriat yang ingin pulang ke negaranya masing-masing melalui tarhil itu saat ini sedang menumpuk. Tidak hanya di dalam tahanan gitu ya, dalam tahanan tarhil itu, tetapi juga mereka yang sudah ditampung di KJRI itu pun sudah over kapasitas. Jadi ada dua jalur teman-teman sekalian.
ada yang teman-teman kita PMI yang ditangkap, diproses melalui tarhil, kemudian mereka diproses di kantor tarhil itu, namun belum juga diproses oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Satu sisi ada juga yang teman-teman PMI kita yang bermasalah, kemudian minta bantuan ke KJRI, dan di shelter yang ada di KJRI itu pun dalam saat kondisi saat ini kondisinya sangat penuh gitu, over kapasitas. Jadi baik yang penampungan yang ada di KJRI maupun yang ada di tarhil di satu sisi itu saat ini dalam kondisi penuh, sehingga teman-teman sekalian tidak memungkinkan bagi sahabat-sahabat PMI sekalian yang ingin pulang melalui tarhil untuk saat ini. Alasannya tadi, yang pertama, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum memproses orang-orang yang selama ini sedang menjalani proses tarhil yang ada di kantor mereka. Itu satu sisi. Yang kedua juga, bandara saat ini belum normal seperti biasanya. Seperti yang kita sudah sampaikan di beberapa seri video sebelumnya, bahwa pemerintah Kerajaan Saudi Arabia saat ini membatasi akses masuk, akses penerbangan bagi 20 negara termasuk Indonesia. Nah, atas dasar itu, maka frekuensi penerbangan atau jalur udara lalu lintas penerbangan itu sangat terbatas untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian, bukannya tidak ada penerbangan, bukannya tidak ada pemulangan melalui tarhil, tetapi untuk saat ini slotnya atau kuotanya sangat terbatas sekali gitu. Sehingga bagi teman-teman yang bertanya kepada saya, kepada temannya mungkin barangkali seputar tarhil ini, jadi saya ingin katakan bahwa untuk saat ini kondisi di tarhil itu sangat ramai, sangat membeludak, dan sangat tidak kondusif karena ramai sekali orang yang ada di sana. Itu alasannya. Kemudian khawatir juga kalau nanti terlalu banyak orang di tempat tarhil itu, terlalu ramai di sana, itu justru malah menjadi masalah baru. Dia malah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 gelombang kedua ini. Jadi itu sangat-sangat tidak kita harapkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi mohon bersabar untuk saat ini. Sekali lagi, kalau pertanyaannya apakah tarhil dibuka atau tidak, maka jawabannya adalah dibuka. Tetapi apakah prosesnya cepat atau lambat itu tergantung dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Dan bisa kita katakan bahwa proses tarhil untuk saat ini sangat-sangat tidak mudah, sangat-sangat tidak gampang, karena di satu sisi jumlah orang di sana sudah ramai dan penerbangan juga belum sepenuhnya dibuka. Itu saja update informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kritik maupun saran, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan terkait informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.